Dan silakan untuk Pak Pitoloho untuk memberikan paparan kegiatan hari ini. Monggo Pak. Oke, terima kasih Bu Sarah, luar Ya, biasa. senyum dong Pak Tito, gitu. Hari ini pokoknya Pak Tito harus senyum ya Pak Min ya. Happy birthday. Coba tepuk tangan dulu buat Pak Tito. Happy birthday Pak Tito. Selamat ulang tahun Pak Tito, nggak Bang bilang-bilang. Tito, selamat ulang tahun, Horas. Oh, horas buat Pak Pitoloho. Biasa nih. Kita Udah tadi seksi, Pak Tito sekarang udah seksi. Apa itu Pak? Seksi Pak. Seket siji. Seket siji. Tapi curang nih Pak Tito, saya tuh hostnya nggak dibuka. Saya mau share screen lagu, tapi nggak dibuka nih Pak Tito. Waduh. Pinter-pinter deh. Oke, monggo Pak Tito, silakan berikan paparan untuk semuanya hari ini. Jadi kita lihat di sini ada Makassar, Sumatera Utara, ada Bogor, ada Depok, rekan-rekan sekalian luar biasa sekali ya. Jadi kenapa acara sekarang hari ini menjadi tonggak khusus ya, kita menghadirkan pakar pebisnis sekaligus juga ahlinya Bu Yanti, terima kasih telah berkenan bergabung, karena semata-mata karena bahwa kondisi sekarang kurang kondusif dari sisi kesehatan, ada wabah ya, ada wabah yang namanya COVID-19, pandemi, sehingga juga orang mau mengkonsumsi makanan, jajan, beli itu jadi sering agak ragu gitu ya, agak ragu. Nah, oleh sebab itu maka sangat penting untuk supaya para pelaku bisnis kuliner rumahan khususnya dan UKM pada umumnya untuk kita menggalang ya, menggalang sesuatu yang sehingga orang itu menjadi optimis untuk berani, semangat mengkonsumsi daripada produk-produk UKM itu. Ya, strateginya bagaimana? Ini perlu strategi nih, khususnya yang disebut sebagai apa nih? Sebagai istilahnya digital. Saya buka dulu filenya sebentar ya. Saya buka dulu filenya dokumen. Mana nih dokumen? Ini dia, si Jali-Jali. Nah. Udah keluar Bu Sarah? Oke, sudah. Tinggal di slideshow kalau bisa. Bisa dong. Bisa kan? Udah keluar? Bisa, sudah Pak. Sudah. Ya. Oke. Apa sih kan ini sebenarnya? Nah, kira-kira yang lagi heboh di viral. Namanya berselera. Bersih, sehat, lezat, ramah lingkungan dan aman. Itulah gerakan kita. Jadi walaupun kita ini kuliner rumahan, walaupun UKM kita nggak mau kalah. Dan kita mesti bisa, mampu menjangkau soal kebersihan, soal kesehatan, soal kelezatan, ramah lingkungan dan aman. Kita mesti bisa nih. Mesti bisa, nggak ada pilihan ya. Kita harus bisa. Kemudian latar belakangnya apa sih? Seperti biasa ya, bisnis kuliner rumahan, bisnis kuliner terus bertumbuh walaupun di tengah pandemi ya, karena orang tetap mesti makan ya. Cuman makannya bagaimana? Ke restoran takut, apalagi jajan di gerobakan, di abang-abang lebih takut lagi. Nah ini kita dorong supaya nggak takut ya. Kita kelola kulinernya supaya sehat dan higien, dan dia percaya. Kita kan sudah menggalang database kita ada sekitar 2.900 pelaku bisnis kuliner dari rumahan se-Indonesia ya, dari EBKR Academy, tadi Bu Sarah bilang ini ke-19 ya, menginjak hampir bulan ke-5 lah kira-kira gitu ya. Nah, kita rutin. Hujan, Mbak. Tak bisa balik hujan. Amina. Jangan main ini. Ya, saya mute dulu semuanya. Saya silakan Pak, ada suara tadi ya. Saya mute dulu, oke. Jadi menggalang ya, kita dari 2.900 pelaku bisnis kuliner rumahan dan UKM se-Indonesia dari awal kita rutin setiap minggu tanpa lelah, kita kumpulkan pelatihan, tingkatkan terus ya. Kayak guru itu kan nggak pernah lelah, orang tua gedor terus, anak-anaknya digedor terus, suruh maju, suruh belajar, suruh pinter, suruh maju lah usahanya kan gitu kan. Kita latih aspek bisnis dan aspek teknis kuliner ya, dua itu kita latih, itu latar belakangnya. Tujuan kita sekarang ini apa? Kita menumbuhkan kepercayaan konsumen, karena konsumen ini rada-rada nggak percaya kalau namanya rumahan ya, UKM, maunya ke restoran. Dan bisa saya pahami ya, kalau saya belanja makanan, saya lihat ke beberapa restoran yang waralaba luar negeri lah ya,
Saya lihat memang mereka memakai sarung tangan, disiplin memakai masker, ya, serba bersih. Jadi ya percaya dirinya ada, nyaman gitu loh. Kemarin saya makan di salah satu restoran Chinese yang namanya Angke, itu memang betul-betul sangat SOP sekali ya. Sayurnya ditutup, diantar ke meja ditutup, semua pakai sedotannya dipakai bungkus plastik, itu bungkus kertas ya. Sendok yang disiapin air panas 1 gelas besar. Kalau sendok garpu yang udah bersih pun kita bisa celor. Kalau kita kurang yakin kita celor dengan air panasnya dulu. Intinya masalah higien ini memang benar-benar dikedepankan sehingga orang akhirnya percaya dan nyaman ya. Nah ini menumbuhkan kepercayaan konsumen dan kenyamanan konsumen. Dengan pengelolaan produk kuliner yang higien kita kampanyekan kepada siapa? Pertama kepada pelanggan, konsumen. Kedua kepada lingkungan kerja kita, mungkin pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, karyawan ya. Dan juga kepada ekosistem. Ekosistem itu supplier yang jual plastik kah, yang jual panci kah, yang jual mesin packing kah, yang jual bahan, jual bumbu. Sehingga ada rasa kebersamaan bahwa sama-sama mendorong ya. Menjadi napas jiwa kita betul-betul masalah higien ini. Artinya musibah yang namanya COVID-19 pandemi ini, nanti pun kalau sudah bisa kita atasi dengan vaksin dan lain sebagainya, akan bawa perubahan yang lebih baik kepada kita, kepada culture usaha kita, kepada bisnis kita. Kita menjadi lebih higien. Jadi kita tuh didorong lah ya, dicemeti ini ya istilahnya. Dicemeti menjadi supaya kita betul-betul menjiwai, menyadari dan mempraktekkan higien. Atau dengan bahasanya, dengan pandemi malahan kita naik kelas. Nah, mesti itu mindsetnya. Jangan jadi kita malah ambiar ya. Nah, metodenya gimana? Saya menemukan metode yang namanya mengarang suatu kata yang betul memiliki jiwa namanya hipno, yaitu berselera. Ya, hashtagnya berselera. Bersih, sehat, lezat, ramah lingkungan, dan aman. Nah ini udah mencangkup dengan kata-kata berselera ini. Kalau orang ketik, kita pasang hashtag kita bahwa UKM berselera, kuliner berselera. Dengan berselera sendiri kan suatu hashtag yang enak nih, berselera. Wah lu keren lu, ada selera dong, keren gitu kan. Nah, tanpa lagi dengan kepanjangan itu kita galang sehingga menunjukkan bahwa walaupun kulinernya bisnisnya kuliner rumahan atau UKM, tapi ya standarnya, semangatnya nggak kalah besar-besar kan gitu. Nah, kita pencanangan pelatihan hari ini kita soft launching dengan Bu Yanti, didukung terima kasih kepada Make Food ya. Inovasi pangan, jangan lelah-lelah Bu mendukung para BKR ini. Saya sempat bicara dengan Bu Yanti ya, syukur alhamdulillah, puji Tuhan, sepertinya kok semangatnya sama ya. Tumbuh maju bersama dengan para pelaku usaha khususnya UKM. Kita canangkan perdana ini dalam sesi ini, pelatihan kali ini mengenai berselera ini. Produksi pangan ya. Diadakan sebagai bagian kegiatan BKR Academy setiap minggu dengan topik salah satunya bagiannya adalah berselera ini, mendorong berselera. Bagaimana memproduksi pangan yang tadi itu yang higien ya. Pembinanya kan ada tim pakar kita, BKR Academy, ada mitra dunia usaha seperti Bu Yanti Isa ini, juga nanti kita libatkan BPOM, kita libatkan Kemenkop UKM, Kemenperin, semuanya bersedia. Di sini Kemenperin sendiri ada Pak Dadang, ada Bu Christine, ada Bu Ratri, dan rekan-rekan lainnya yang saya rasa memiliki keahlian untuk berbagi. Yang penting satu hal, kita mesti sadar bahwa yang kita didik, yang kita kembangkan ini adalah pelaku bisnis kuliner rumahan dan UKM. Yang tentu memiliki keterbatasan, baik pengetahuan, wawasan, pengalaman, pembiayaan, pendanaan, peralatan. Jadi ya kita tidak bisa berbicara mengenai sesuatu yang terlalu mengawang-awang tinggi, standar, ISO, dan lain sebagainya. Kita harus bicara dengan bahasa-bahasa UKM ya, bahasa-bahasa yang bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dengan simple ya. Kita tidak bisa bicara dengan bahasa-bahasa standar industri lah yang terlalu tinggi. Stakeholder kita kan pelaku usaha kuliner, pemerintah, pakar, pembina, akademisi. Ada juga industri bahan dan peralatan kuliner. Ada komunitas usaha kuliner, ada Chef Lucky Suherman nih yang sangat terkenal ya dengan komunitas pelaku kuliner ya. Misalnya masyarakat konsumen dan tentu dengan media. Nah, inilah kira-kira yang kita mau canangkan ya, berselera. Kita bahagia hari ini mulai kita gerakan dengan berselera ini. Hashtagnya bersih, sehat,
lezat, ramah lingkungan, dan aman. Kira-kira itu Bu Sarah. Jadi sekarang kita tahu satu hal bahwa ada satu tagline yang namanya berselera. Yang kalau selera itu apa? Kita kampanyekan bersama. Banyak cara kampanyenya selain daripada sosmed. Nanti kita bisa, tadi kan lihat di fotonya ada foto celemek dan lain sebagainya. Itu juga salah satu supaya kita betul-betul menjiwai ya, meresapi. Kira-kira itu Bu Sarah dari saya sebagai pembukaan. Lanjut kita bisa. Nah, ada juga sebelum kita sembari kita mulai ini saya mau kasih ini dari kok nggak bisa di ini ya. Nanti saya akan kasih lihat ya. Saya akan chat. Bu Yanti membagikan satu juga link yang berisi form. Simple sih formnya, nggak sulit, tapi itu bisa menunjukkan kepada kita seberapa kita itu menjiwai yang namanya higienitas dalam produksi kuliner. Sembari dengar, kan acara ini kan nggak 10 menit, 20 menit. Sembari dengar, sembari nyimak, rekan-rekan juga bisa nanti sebagai ngisi-ngisi formnya itu untuk disubmit ya. Oke, kira-kira itu Bu Sarah. Saya valid untuk Bu Sarah. Boleh, silakan lanjut Bu Sarah. Saya akan chat, saya akan bagi link formnya.